Shalom semua pemirsa program All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode yang ke-202 dan hari ini kita akan segera mulai. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau campur tangan, Engkau pimpin, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami boleh sama-sama Tuhan, baik hamba boleh menyampaikan atau kami semua yang mendengarkan, kami boleh terima bagian yang terbaik yang telah Engkau sampaikan untuk disampaikan kepada semua, dan kami boleh terima dan itu berguna untuk menumbuhkan iman dan hidup rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, oh, hari yang terbaik. Oh, 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 hari yang terbaik. Ketika seorang bayi lahir di dunia, orang tuanya tentu rindu sang anak dapat memiliki kehidupan yang bahagia dengan masa depan cerah yang gilang gemilang. Maka dari itu, tidaklah heran bila setiap orang tua pasti mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Mulai dari asupan nutrisi tinggi, protein untuk mendukung kecerdasan dan tumbuh kembangnya sang anak, berbagai mainan edukasi juga kelas stimulasi untuk mengoptimalkan potensi anak itu. Bahkan kini semakin banyak orang tua yang mengikuti berbagai kelas parenting dengan tujuan untuk membekali diri mereka agar dapat mendidik anak dan mempersiapkan masa depan anak-anak mereka dengan baik. Orang tua rindu sang anak dapat memiliki kehidupan yang berdampak positif bagi masyarakat dan mampu mencapai puncak kesuksesan, sehingga berbagai upaya mereka lakukan agar sang buah hati dapat memiliki masa depan yang indah, yang lebih baik daripada apa yang mereka sedang jalani pada saat ini.
Walau harus berkorban lebih untuk membayar uang sekolah yang kian hari kian mahal, tetapi banyak orang juga akan tetap berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya karena mereka percaya sekolah bukanlah hanya tentang ilmu, tetapi juga mempengaruhi cara pandang anak-anak terkait kehidupan ini, membangun koneksi dan relasi, serta mempersiapkan karakter untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan di depan. Sejak kecil, kebaikan orang tua mendorong anak-anaknya dengan pertanyaan, mau jadi apa kalau sudah besar? Termasuk nasihat-nasihat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita seperti, ayo belajar yang rajin agar memiliki masa depan yang cerah. Begitu pula dengan anak-anak itu sendiri. Mereka sejak kecil sudah mempunyai cita-cita masing-masing. Ada yang mau jadi dokter, jadi polisi, jadi pilot, atau yang lagi musim sekarang ini dan sudah menjadi viral adalah mau menjadi YouTuber atau vlogger. Ya, seiring dengan bertambahnya usia, mereka mulai mencita-citakan yang lebih spesifik. Sehingga ada beberapa cita-cita yang lama yang harus mereka tinggalkan karena mereka memilih cita-cita yang baru. Apapun dan bagaimanapun, mereka semua menginginkan hidup yang lebih baik dan berhasil di masa depan. Ya, masa depan yang indah adalah kerinduan hati banyak orang. Ada sebuah istilah yang berkata, the future is now, yang berarti masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri pada saat ini. Masa depan adalah suatu hal yang sangat nyata ada di depan kita, sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda dalam mempersiapkan masa depan itu. Ada begitu banyak upaya manusia untuk dapat berhasil dan memiliki masa depan yang gilang gemilang. Ada yang fokus mengupgrade diri dengan berbagai kompetensi yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Bahkan ada yang membangun safety net sedini mungkin dengan menyiapkan asuransi untuk menghindari berbagai potensi bahaya yang mungkin timbul, dan juga tabungan pensiun dan investasi untuk dinikmati di kemudian hari menyongsong hari tua. Orang yang ingin memiliki masa depan yang baik sudah pasti akan serius dan tekun. Mereka tidak akan cuek lagi, tidak berani masa bodoh. Mereka rela bekerja siang dan malam, bahkan sampai pagi. Ada yang sampai tidak tidur. Semuanya itu demi memiliki masa depan yang baik. Bahkan mirisnya, agar bisa mencapai itu semua, tak sedikit orang yang melakukan tindakan-tindakan yang salah seperti berbohonglah, korupsi, mencemarkan nama baik orang lain, dan berbagai hal lainnya yang tidak benar. Kelihatannya bisa saja mereka mencapai masa depan yang diharapkan, tetapi apakah itu sungguh-sungguh merupakan masa depan yang terbaik? Apakah itu akan bertahan lama dan akan menjadi sebuah warisan yang bisa ditinggalkan bagi generasi berikutnya di masa mendatang? Orang tua di dunia yang terbatas pengertiannya saja tetap mau mensupport, memberikan yang terbaik agar setiap anak-anak mereka dapat memiliki masa depan yang cerah. Tidakkah terlebih lagi Bapa kita yang di surga, Dia sangat rindu agar semua anak-anaknya bisa memiliki masa depan yang baik, cerah, indah, bahagia, dan berhasil seperti yang dijanjikan Tuhan melalui penulis Amsal yang dituangkan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jika Tuhan menghendaki sedemikian, mengapa masih ada saja orang-orang yang hidup dan masa depannya hancur, berantakan, miskin, merana, susah, luntang-lantung, dan sebagainya? Apakah ada yang tidak sesuai? Atau apakah Tuhan tidak menepati janji? Sebaliknya, dalam kenyataan, banyak juga orang yang berhasil meski tetap hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Hidup mereka diberkati dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Ini yang mungkin jarang disadari atau ada yang
menganggap, ya ini hanya satu musim, nanti juga akan naik juga, akan sukses lagi, sehingga mereka tetap menjalani kehidupan dengan konsep dan pola pikir yang sama, tidak mau berubah, sehingga hidup mereka juga tetap saja tidak berubah. Masa depan cerah dan bahagia hanyalah sebuah fata morgana. Lantas bagaimana seharusnya kita berencana dan bertindak agar dapat meraih masa depan seperti yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita? Tema program All by Grace episode kali ini adalah masa depan. Kiranya melalui pembahasan tema, Tuhan memberikan kita pencerahan dan pengertian yang baru agar dapat meninggalkan konsep lama yang salah terkait masa depan dan kita mulai menjalani sebuah kehidupan dengan cara pandang atau pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama langkah-langkah untuk memiliki masa depan yang baik. Antara lain, yang pertama, tunduk kepada pimpinan Tuhan yang terbaik. Sebuah keluarga sedang berlibur ke tempat baru yang mereka kurang familiar, kurang kenal. Setiba di hotel di sana, tanpa sengaja mereka bertemu dengan kawan lama. Ketika ditanya oleh kawan lama tersebut, apa planning kalian selama liburan di tempat ini? Mereka berkata, ya jalan-jalan saja, lihat Google Maps, cari tahu tempat hiburan dan tempat makan yang oke dan yang direkomendasikan. Lantas kawan lama itu berkata, begini saja deh, ayo kita pergi bersama saja. Saya tahu di mana tempat makan yang enak di kota ini. Tempat wisata mana yang jarang diketahui orang yang merupakan spot yang bagus bagi setiap orang yang berwisata ke sini. Karena saya kan tinggal di kota ini, jadi saya tahu jalannya, nanti ikuti saya saja. Bagaimana? Tentu saja keluarga itu dengan senang hati menerima tawaran si kawan lama. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada kawan yang tahu jalan dan juga tempat-tempat yang menarik yang mungkin belum masuk di dalam review. Dalam kehidupan nyata, banyak kali tanpa sadar kita berpikir diri kita sudah tahu yang terbaik. Kita yakin bahwa inilah yang kita inginkan, sekalipun tidak tahu bagaimana cara untuk mencapainya, baik dengan atau tidak melibatkan Tuhan. Padahal ini merupakan sebuah bentuk kesombongan yang jika dipertahankan terus bisa berakibat menghancurkan masa depan. Sah-sah saja manusia memiliki rencana terkait apa yang akan dilakukan, target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, misalnya memiliki tabungan dalam nominal sekian saat sudah berusia 30 tahun. Atau ada yang memiliki target menikah dan memiliki anak di usia sekian. Atau ada juga yang mau melakukan ekspansi perusahaan sehingga dalam kurun waktu 10 tahun ditargetkan akan ada 5 cabang perusahaan di 5 daerah yang berbeda dan lain sebagainya. Ada yang membuat target besar, ada yang tidak, muluk-muluk targetnya yang biasa-biasa saja. Ya, yang penting hidup ini baik-baik saja, sukses, bisa membahagiakan keluarga, itu sudah cukup. Punya rencana itu sangat baik. Bahkan Alkitabiah, dalam firman Tuhan ada tertulis bahwa sebelum melaksanakan sesuatu, sebaiknya kita membuat pertimbangan, perhitungan, agar jangan sampai hanya bisa memulai, tetapi tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa menyelesaikannya. Itulah mengapa kita perlu adanya strategi dan perencanaan. Tuhan tidak pernah menurunkan hujan uang atau pekerjaan yang akan datang dengan sendirinya. Semuanya itu harus ada usaha manusia dan planning. Namun tidak sedikit orang yang saking sibuknya membuat planning sampai lupa melibatkan satu pribadi yang paling berkuasa atas seluruh alam semesta, termasuk hidup setiap manusia ada di dalam tangannya, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Banyak kali kita membuat rencana sepertinya Tuhan hanya sekedar di belakang layar, tidak dilibatkan, atau mungkin sesekali
kita minta pendapat Tuhan, tetapi hanya sekedar minta masukan dan pendapat. Bahkan tidak jarang Tuhan hanya jadi tukang ACC yang harus menandatangani semua rencana kita. Terlepas dari apakah Tuhan setuju atau tidak setuju, kita tetap menjalankannya. Apa yang sudah kita inginkan itu, saat menemui kendala baru kita mencari Tuhan. Atau lebih menyedihkan lagi adalah malah menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mencegah atau memperingatkan kita sebelum hal itu terjadi? Yang tepat dan benar adalah libatkanlah Tuhan sebelum kita merencanakan segala sesuatu terkait masa depan. Seperti apa yang dinasihatkan oleh Yakobus untuk dapat menjadi peringatan bagi kita semua yang tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sebenarnya bukanlah kita yang pegang kendali atas kehidupan kita, melainkan Tuhan. Seperti dalam hal yang paling dasar saja bagi hidup setiap manusia, yaitu napas hidup. Itu pun ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Coba lihat pandemi COVID-19 saja. Sudah seharusnya dapat menjadi pengingat dan teguran bagi kita bahwa tak selamanya hidup ini akan berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Sah-sah saja kita membuat rencana, tetapi jangan sampai kita lalai melibatkan Tuhan. Salomo menulis dalam salah satu Mazmur, dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, nyanyian ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Susunlah perencanaan terkait masa depan kita bersama dengan Tuhan, dan sekiranya Tuhan mengarahkan kita jalan yang berbeda dari apa yang kita inginkan, janganlah kita bersikeras memaksakan kehendak kita yang harus dituruti. Ambillah contoh ketika ingin memperluas atau melakukan ekspansi usaha dan ingin menggandeng atau menjalin kerjasama dengan mitra usaha yang baru. Dalam proses negosiasi, Tuhan sudah memberikan peringatan lewat kejadian-kejadian seperti orang tersebut berbelat-belit dalam membuat perjanjian. Kita juga mendapat kabar dari mantan rekan bisnisnya terkait praktek yang tidak sehat yang pernah orang tersebut lakukan. Maka seharusnya kita peka terhadap pimpinan tuntunan Tuhan dan mempertimbangkan ulang sebelum memutuskan apakah kita akan atau tidak berbisnis dengan orang tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh serupa lainnya. Ada kalanya Tuhan memberikan tuntunan yang tidak telak-telak terlihat di depan mata, tetapi hanya berupa suara dalam hati nurani. Ada kalanya kita mungkin tidak melihat adanya tanda-tanda bahaya yang nyata di depan, tetapi kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak tepat bila kita mengambil jalan ini. Ingatlah, Tuhan sudah ada jauh di depan sebelum kita sampai ke sana. Masa depan kita ada di dalam tangannya, dan apa yang diberikannya itu selalu pasti yang terbaik. Meskipun baiknya itu belum dapat kita lihat atau kita rasakan secara langsung. Sayangnya, tidak sedikit manusia yang punya pola pikir,
Kan saya juga yang jalani hidup ini, termasuk bisnis ini, aku sendiri akan menghandle-nya secara langsung. Tak perlulah kita merepotkan, melibatkan Tuhan. Banyak orang memilih mengikuti apa saja yang mereka inginkan, apa yang mereka suka, apa yang terlihat menguntungkan. Padahal mereka tidak tahu, di balik semua itu bisa saja ada hal-hal yang tidak diketahui yang bisa berakibat buruk, sebagaimana nasihat dari penulis Amsal. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada seorang pria yang dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat, aktif di lingkungan gereja dan melayani Tuhan. Ketika ia beranjak dewasa, pria ini bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses, tetapi ia merasa bahwa mengikuti Tuhan akan membuat dirinya itu mengalami banyak keterbatasan dalam berusaha. Perlahan tapi pasti ia mulai berjalan sendiri, tidak lagi melibatkan Tuhan. Awalnya ia sempat sukses, ia berhasil membangun startup teknologi di bidang e-commerce atau perdagangan online. Usahanya itu berkembang pesat, mengundang banyak investor, dan ia menjadi seorang yang kaya di usia 29 tahun. Namun di balik keberhasilannya itu, kehidupan pribadinya mulai kelihatan berantakan. Semua keputusan terkait bisnis dan kehidupan pribadi diambil berdasarkan insting, analisis pasar, dan apa yang baik menurut pandangannya, tanpa lagi melibatkan Tuhan atau bertukar pikiran dulu dengan mentor rohani. Akhirnya, dalam kurun waktu 2 tahun, badai mulai datang secara beruntun. Salah satu proyek investasinya mengalami kegagalan besar karena manipulasi data oleh mitra bisnisnya. Demi untuk melakukan ekspansi besar-besaran, ia juga sempat meminjam kredit bank dalam jumlah besar. Tapi ketika usahanya mulai goyah, ia kesulitan membayar cicilan. Bersamaan dengan itu, rumah tangganya juga menjadi hancur berantakan, sehingga ia mencari ketenangan melalui obat-obat terlarang, dan di usia 35 tahun, ia mengalami kebangkrutan. Semua asetnya dilelang, dan akhirnya ia harus tinggal di apartemen kecil dengan sisa uang seadanya. Suatu malam, ia dalam kondisi putus asa, hingga ingin bunuh diri. Tiba-tiba ia menemukan Alkitab lamanya yang tersimpan di dalam koper. Pada saat itulah ia mulai berdoa kembali untuk pertama kalinya setelah hampir 10 tahun tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Alhasil, ia bisa menyadari keberadaan diri dengan segala keterpurukan yang terjadi, dan ia pun memohon pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh hati, sehingga hidupnya itu dapat tertolong dan dipulihkan Tuhan. Ia mulai melangkahkan kakinya ke gereja kembali, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan Raja atas hidupnya, dan ia bersedia dibina oleh mentor rohani di gereja tersebut. Perlahan tapi pasti, ia mulai bangkit, dan sekarang pria itu hanya menjalankan usaha kecil. Di samping, dia juga berfungsi sebagai seorang konsultan bisnis, sekaligus aktif membina para pengusaha muda agar ketika membuat setiap keputusan harus disesuaikan dengan prinsip firman Tuhan. Sebaik bagaimanapun kita merancang, kita tetap adalah manusia yang terbatas. Apa yang kita pandang sebagai yang terbaik untuk masa kini belum tentu akan berdampak baik ke masa depan. Mungkin saja kita pernah merasa seolah-olah kehilangan kendali atas hidup ini, padahal sebenarnya tidaklah demikian, karena kita sudah menyerahkan hidup ini dan masa depan kepada pribadi yang jauh lebih handal, lebih tahu, dan lebih berkuasa, dan sekaligus kita telah berserah kepadanya, yaitu Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang sanggup memimpin dan menjamin masa depan kita yang penuh harapan. Kita tidak akan pernah dikecewakan olehnya. Ya, bisa saja itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan,
Tapi percayalah bahwa pimpinan yang Tuhan berikan adalah pimpinan yang terbaik. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia rindu agar kita memiliki masa depan yang baik dan penuh harapan sesuai dengan apa yang dirancangkannya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayalah, hidup kita akan jauh lebih baik, jauh lebih berpengharapan bila kita mau berserah dan tunduk secara total kepada pimpinan Tuhan. Dua pemuda-pemudi yang pada masa bekerja sebagai staf di kantor gereja, sering mereka berdua bersitegang dan tidak akur, selalu berseberangan, tidak sependapat satu sama lainnya. Namun tanpa disangka, mereka akhirnya bersedia tunduk kepada pimpinan Tuhan yang terbaik. Dan mereka berdua dipersatukan menjadi pasangan suami istri. Setelah mereka menikah, mereka terima panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan dan akan diutus ke ladang misi yang boleh kata kota yang asing bagi mereka dan tak terbayangkan oleh mereka. Karena mereka mau tunduk kepada pimpinan Tuhan yang terbaik. Mereka berusaha beradaptasi terhadap keberadaan mereka di daerah yang tradisi, bahasa, dan gaya hidup masyarakatnya tidak sama dengan latar belakang yang sudah mereka jalani selama ini. Pelan tapi pasti, pasangan suami istri ini sebagai hamba Tuhan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat dan mereka bisa melayani Tuhan dengan maksimal, dengan setia, tekun, dan mereka mau rela bayar harga. Alhasil, mereka sungguh dapat menjadi berkat bagi gereja yang dipercayakan kepadanya untuk memimpin, sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, gereja itu berkembang, bertumbuh dalam segala segi, dan kini mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena mereka mau tunduk kepada pimpinan Tuhan yang terbaik. Dan mereka bisa dimampukan Tuhan untuk menggembalkan jemaat dari gereja tersebut yang berjumlah lebih dari 600 orang. Oleh sebab itu, mari serahkanlah apa yang menjadi kerinduan hati kita dan cita-cita dan keinginan hati terkait masa depan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, penuh kasih, dan penuh kepedulian. Dia tahu yang terbaik dan bagi Dia tidak mustahil. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kita ikuti, tunduk kepada pimpinan yang terbaik, maka kita pasti dapat meraih masa depan yang penuh harapan, yang gilang gemilang, yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa, berhasil, dan bisa memuliakan nama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Langkah kedua untuk bisa menggapai hari depan yang penuh dengan keberhasilan, yang baik dan gilang gemilang adalah jadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam pengambilan setiap keputusan. Adalah bijak jika dalam mengambil setiap keputusan, kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan yang mutlak, agar jangan sampai keinginan hati manusiawi kita yang sudah bercampur aduk dengan segala sesuatu yang bersifat egosentris, yang hanya berpusat kepada diri, sudah pasti itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya akan berakibat buruk bagi kita dan bagi orang lain untuk bisa memiliki masa depan yang baik, yang cerah, dan yang berhasil. Zaman sekarang ini, ketika kita membeli peralatan rumah tangga misalnya, baik itu meja atau lemari atau kursi dan lain sebagainya, rata-rata barang tersebut datang dalam kondisi belum dirakit. Meskipun demikian, kita tidak perlu khawatir karena dalam paket tersebut pasti disertai buku panduan atau buku manual cara merakit barang-barang tersebut, dan ada juga yang menyertakan video tutorial. Jika kita mengikuti buku panduan yang ada tanpa memakai pengertian sendiri, maka barang yang dibentuk pasti sesuai dengan apa yang ada di gambar. Jika tidak sesuai, berarti ada yang salah dalam mengikuti langkah-langkah yang tertulis di dalam buku panduan atau manual book tersebut. Namun seringkali banyak orang merasa, ini kan cuma lemari biasa, semua orang juga tahulah cara merakitnya. Apa pakai buku panduan segala, sehingga mereka pun mengerjakannya menurut pikiran mereka sendiri, mengabaikan tuntunan dari dalam buku manual. Pernah ada orang yang memposting kompilasi video yang berisikan perakitan perabotan yang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Meski tampak lucu kejadian demikian, namun sebenarnya mengandung pelajaran yang relevan dengan kehidupan banyak kita. Semua kita ingin membangun masa depan yang baik, sebagaimana yang Tuhan janjikan, yaitu keberhasilan penuh dengan harapan, aman, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Dalam proses perakitan masa depan itu,
Ada buku panduan yang Tuhan sudah berikan, yaitu firman-Nya yang hidup dan yang aktif. Firman Tuhan bukanlah sesuatu yang hanya kita cermati saat dibutuhkan atau saat sedang beribadah di gereja, tapi harus menjadi landasan kehidupan kita semua, setiap saat, setiap hari. Itulah yang dimaksud Yesus dalam perumpamaan berikut ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus tidak menjanjikan bahwa ketika kita mengambil keputusan hidup berdasarkan firman Tuhan atau menuruti firman Tuhan, maka kita tidak akan menemui kendala. Justru sebaliknya, bisa saja kita akan menghadapi resistensi dan tantangan. Kita harus berjuang untuk bertahan dalam kebenaran firman terlepas dari apapun yang terjadi. Padahal yang Tuhan janjikan adalah meskipun ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, namun orang yang hidup di atas dasar firman Tuhan tidak akan gampang-gampang roboh karena bencana yang menimpa, terpaan badai masalah tak akan dapat menggoncangkannya. Sebaliknya, justru membuatnya semakin kuat, kokoh, menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang lain. Dan juga dapat membangun karakter yang kuat, sehingga dapat memiliki masa depan yang cerah, berhasil, sebagaimana yang telah Tuhan janjikan dan Tuhan kehendaki. Tak sedikit orang yang menganggap firman Tuhan itu tidak lagi relevan sekarang ini, dianggap sudah old fashioned atau sudah out of date, ya, sehingga mereka mencampur adukan firman Tuhan itu dengan pengertian mereka sendiri, menerapkannya pun di luar konteks, tidak memakainya pada tempatnya, atau firman Tuhan diabaikan sama sekali. Padahal firman Tuhan bukanlah perkataan manusia. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Sebagai manusia yang tidak sempurna, yang terbatas, sebaik apapun kita berusaha merancangkan masa depan tanpa pimpinan, tuntunan Roh Kudus dari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, maka bisa kita berpotensi terbiaskan oleh apa yang menjadi keinginan hati kita. Karena hanya Tuhan yang mengetahui hati kita dengan sungguh. Itulah sebabnya akan jauh lebih aman, lebih terarah untuk bisa mencapai keberhasilan bila hidup kita dipimpin oleh Tuhan, hidup berlandaskan firman Tuhan. Sungguh tidak bisa dibayangkan jika semua orang percaya di dunia ini mengambil segala keputusan hanya berdasarkan keinginan hati yang beraneka ragam tanpa ada satu patokan yang pasti. Bukankah dunia akan semakin kacau? Karena suka atau tidak suka, hati kita masih belum sempurna. Masih ada kecenderungan untuk menomorsatukan atau mengutamakan keuntungan diri sendiri. Tak seorang pun yang ingin dirugikan. Semua orang menginginkan keuntungan. Dan karena inginnya untung, akhirnya mereka cenderung menghalalkan segala cara demi bisa memperolehnya tanpa terpikirkan lagi oleh banyak orang percaya apakah itu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Yang penting
mendapatkan apa yang mereka inginkan, ini sangat berbahaya. Ada juga orang-orang yang memproklamirkan firman Tuhan yang berisikan janji-janji terkait masa depan. Misalnya, mereka mengimani bahwa mereka akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, tetap naik dan tidak akan turun, tetapi mereka lupa bahwa masih ada kelanjutan daripada apa yang Tuhan katakan itu, yaitu mereka harus mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan yang telah disampaikan. Sesungguhnya Tuhan pasti akan menepati semua janji-janjinya. Firman-Nya adalah ya dan amin, kekal tidak berubah. Tetapi jangan kita lupa, ada bagian yang harus manusia lakukan. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup berdasarkan tuntunan atau pimpinan Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak motivator di dunia ini yang bisa memberikan berbagai tips agar kita bisa hidup menjadi seorang yang sukses, kita bisa merajut masa depan yang indah, yang bahagia, dan yang berhasil. Memang tidak salah mendengarkan arahan dan nasihat dari orang-orang yang sudah berpengalaman itu. Tetapi janganlah kita lupa bahwa kita memiliki penasihat ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mengabaikan atau menganggap sepi perkataannya, yaitu firman-Nya yang berisikan peringatan, teguran, dan nasihat, maka ujung-ujungnya kita juga yang akan menanggung konsekuensinya. Janganlah lupa bahwa terkait masa depan, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin. Para motivator, para YouTubers, tidak bisa 100% menjamin. Karena mereka sama juga adalah manusia yang terbatas. Ya, ada berbagai macam faktor yang tidak bisa ditebak, yang terjadi luar dugaan, dan lain sebagainya. Salomo, raja yang bijak, pernah berkata demikian dalam Amsal pasal 3 ayat ke-5 hingga ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita tahu Salomo adalah anak dari Raja Daud yang sangat termasyhur itu, yang menjadi penerus tahta kerajaannya. Sebelum meninggal, Raja Daud berpesan kepada Salomo agar hidup dengan menuruti Taurat Tuhan secara seksama dan sungguh-sungguh. Karena itulah kunci masa depan yang berhasil. Dan ketika Salomo mengetahui tanggung jawabnya besar yang harus dipikul dan kemungkinan bisa menghadapi berbagai tantangan ke depan, Salomo tidak memohon harta yang berlimpah atau posisi yang terjamin. Salomo meminta satu hal yang penting, yaitu hikmat. Seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-8 hingga 9. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo sangat mengerti bahwa hanya sekedar mengetahui Taurat atau firman Tuhan saja itu tidak cukup. Tapi ia perlu hikmat
untuk mempraktekkannya, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan mengaruniakan hikmat kepadanya yang secara luar biasa, sampai dikatakan tidak ada lagi orang yang lebih berhikmat sebelumnya atau sesudah si Salomo itu. Selama Salomo hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ia selalu memperoleh keberhasilan. Tidaklah cukup hanya mengetahui firman Tuhan, karena itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak melakukan atau mempraktikkannya, seperti dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga 25 berkata, "Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Sekali lagi, memang tidak menjadi jaminan bahwa saat kita hidup menurut firman Tuhan, maka jalan kita akan senantiasa lancar, tidak akan ada kendala dan masalah. Justru di masa-masa sulit dan bahkan terjepit sekalipun, seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi, itulah yang akan menjadi ujian. Apakah kita tetap taat kepada firman Tuhan atau kita memilih jalan pintas yang lain? Ingatlah, keberhasilan sejati dan masa depan yang indah hanya bisa kita peroleh di dalam Tuhan yang menciptakan kita, dan hanya Dia yang tahu dengan pasti jalan menuju ke sana. Dunia menawarkan banyak hal, tapi ujung-ujungnya kita lebih banyak tersesat dan hilang arah. Karena memang cara Tuhan dengan cara dunia itu sangat-sangat berbeda. Tapi orang yang melandaskan hidupnya menurut firman Tuhan, dia akan mengalami apa yang dituliskan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 3. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Pilihan yang terbaik yang harus kita ambil dari sekarang demi menyongsong hari depan yang penuh harapan, bahagia, penuh damai, sukacita, berdampak, dan menjadi berkat adalah kita harus mengikuti pimpinan Tuhan yang terbaik itu, dan turutilah segala apa yang tertuang di dalam firman-Nya. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dan karena itulah kita harus percaya kepadanya. Kita tidak akan tersesat, melainkan akan mencapai masa depan yang Tuhan rancangkan. Walaupun jalannya tidaklah mudah, tapi bukalah hati kita. Ada banyak pelajaran penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui itu semua. Kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang tetap setia berjalan dalam kehendak dan pimpinan Tuhan yang tak pernah salah itu. Hiduplah dan ambillah segala keputusan berdasarkan firman Tuhan, dan kita akan menerima hasil yang luar biasa, sehingga hidup kita sungguh-sungguh bisa mencapai masa depan yang bahagia, masa depan yang berhasil, masa depan yang penuh dengan harapan, dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, Tuhan mau berkati orang-orang yang sungguh-sungguh menuruti pimpinannya. Itu adalah suatu perkara yang sangat mudah. Apalagi bagi mereka yang mau sungguh hati untuk melandaskan hidupnya, mengambil setiap keputusan berdasarkan
firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita percaya. Apa kata firman Tuhan? Baik melalui verbal, melalui orang-orang yang Tuhan berikan karunia khusus, yang memiliki jawatan sebagai nabi penyambung lidah Tuhan. Atau firman Tuhan berupa sesuatu yang sudah memang tertulis, yang sudah dijilidkan menjadi Alkitab, yang bisa kita temukan saat kita membaca, mencermatinya. Kita bukan hanya melihat secara logos, kita bukan hanya mendengar secara apa yang dikatakan firman Tuhan itu, tapi kita harus menerima remanya, arti rohnya, dan kita harus percaya total dan jangan meragukannya. Apa saja yang dia katakan, kita percaya dan kita lakukan. Walaupun saat ini kita tidak melihat hasilnya, namun pelan tapi pasti. Suatu saat hasilnya akan kita terima dan masa depan kita sungguh ada, harapan kita takkan hilang. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk apa yang telah Engkau wahyukan bagi kami, dan sudah kami dengarkan bersama-sama. Tolonglah Tuhan, bukan sekadar mendengar lalu melupakannya, melainkan kami mau merenung kembali, dan kami mau koreksi diri kami. Dan bila mendapati kami ada bagian-bagian tertentu yang harus kami ubah, kami mohon kasih karunia pertolongan-Mu supaya kami bisa berubah dan kami tidak lagi bertengger, bersikuku kepada pendirian dan gaya serta pola pikir kami yang lama yang selalu menuruti keinginan diri.
melainkan kami mau percaya secara penuh, patuh, tunduk kepada pimpinan-Mu yang terbaik, yang tak pernah salah. Dan ketika kami mau mengambil setiap keputusan, kami mau berlandaskan kepada firman Tuhan, sehingga kami tidak salah jalan, dan hidup kami akan terarah dengan baik menuju masa depan yang cerah, kilang gemilang, dan penuh dengan keberhasilan, dan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan apa yang telah kami dengar, dan kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan kami boleh mengalami berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Saat ini saya berdoa syafaat bagi Anda sekalian. Yang pertama, Anda yang mengalami masalah dengan ambeien, hemoroid, atau wasir. Anda sangat menderita, sangat sakit. Mari taruhlah tanganmu di dadamu, percaya. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Kita percaya apa kata firman Tuhan. Kita percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Taruhlah tanganmu di atas dadamu, Tuhan, aku berdoa untuk mereka mengalami wasir atau ambeien, hemoroid, apapun bentuknya, bagaimanapun taraf kesakitan yang dialami, bagi manusia tak mungkin, bagi Engkau selalu mungkin. Kami percaya sakit sampai pendarahan terjadi pun Engkau sanggup stopkan, dan Engkau sanggup menyembuhkan dengan sempurna wasir, ambeien, atau hemoroid, atau fistula, dan lain sebagainya. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini saya berdoa untuk Anda yang mengalami gangguan kulit, sakit penyakit kulit, baik itu eksim ataupun berminyak atau berbecek-becek atau gatal-gatal atau memerah atau psoriasis yang terjadi, yang penyembuhannya membutuhkan ketelatenan dan waktu yang cukup panjang. Kita berdoa, kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, atau bila mungkin kau taruh tangan kananmu atau tangan kirimu ke tempat yang kau bisa lihat yang paling banyak simptomnya atau gejalanya daripada sakitmu itu. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk mereka mengalami gangguan kulit, baik itu eksim ataupun berminyak atau basah ataupun memerah atau psoriasis atau bagaimana bentuknya pun tentang penyakit kulit ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada mustahil. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa, Tuhan sembuhkan, dan penyakit kulitnya bisa Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan yang Tuhan berikan saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan bagi penyakit kulit yang terjadi. Haleluya, amin. Anda yang sedang sakit lambung, saat menyaksikan acara All by Grace ini pun Anda sedang cekok-cekok rasanya sakit. Ayo, tumpang tangan di atas lambungmu atau perutmu. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kami proklamirkan sakit lambung sembuh saat ini. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan yang sempurna. Tuhan Yesus sembuhkan sakit lambung itu. Saat ini juga Tuhan Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama-Mu. Tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku berdoa untuk Anda yang mengalami ada cairan keluar dari telinga kananmu. Pakai jari telunjukmu, taruh di atas lubang telinga kananmu. Dalam nama Yesus, cairannya berhenti kering dalam nama Yesus. Tidak akan lagi keluar cairan yang aromanya tidak sedap dan mengkhawatirkan. Dalam nama Yesus saat ini juga sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, sembuh. Haleluya, amin. Ayo kita bawa semua masalah, pergumulan, kerinduan, keperluan apapun yang Anda gumulkan selama ini. Minta Tuhan buka jalan. Saya sehati dengan Anda berdoa. Taruh dua tangan di dadamu. Nyatakan pada Tuhan apa keperluanmu. Tuhan, kami berdoa sehati dengan umat-Mu yang percaya. Dan kami pegang janji-Mu. Karena Tuhan Yesus katakan,
Jika engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu kami percaya dan kami berkata-kata dan kami proklamirkan apapun pergumulan, masalah, kerinduan hati, atau segala masalah keinginan hati yang berkenan padamu, satu persatu Tuhan, mari Kau jawab mereka dan kami boleh lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tak mungkin bagi manusia, semuanya mungkin bagi Engkau. Karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu, Engkau telah sediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu, dan kami akan lihat Tuhan satu persatu apapun yang kami gumulkan selama ini, kerinduan kami, Tuhan jawab dan Tuhan genapi. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terima jawaban doa. Haleluya. Dan Tuhan, akhirnya kami akan sudahi akan pertemuan kali ini dalam episode ke-202 dari All by Grace. Mari Tuhan, Engkau pimpin dan sempurnakan sehingga kami sungguh-sungguh mendengar, merenungkan, dan kami mempraktekannya, dan kami boleh mengalami masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka tangan kami, menerima berkat-Mu. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi umat-Mu, damai sejahtera yang bisa kami rasakan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa yang akan melingkupi seluruh kehidupan kami, bahkan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun kami masuk ke dalam alam supernatural. Banyak mujizat akan mewarnai kehidupan kami. Itu semua akan menjadi berkat bagi kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan sama-sama terima berkat Tuhan, mari kita katakan amin, haleluya. Dengan demikian kita akhiri episode 202 dari program All by Grace. Sampai jumpa kembali di Jumat mendatang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa Anda share link dari episode ini atau episode sebelumnya dari program All by Grace, dan sampaikan pada teman-teman, sanak family dan keluarga Anda supaya makin hari makin banyak orang boleh bersama-sama diberkati Tuhan melalui siraman rohani dari program All by Grace ini. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan,
Tuhan.